Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Saya sebetulnya udah mau ke kubunya Hotman Paris Hutapea. Tapi sebelumnya ke Pak Taufik dulu. Apa analisa Pak Taufik wawancara yang barusan? Saya kan orang begini Pak, yang benar itu mesti ada logikanya, itu kan Pak ya. Tapi yang logis itu tidak harus benar. Nah silakan beliau ini yang mana gitu Pak, ya kan? Ya yang benar yang mana lah, daripada nanti dijudge. Tetapi yang jelas ya barangkali ya agak sedikit panik atau nervous atau apa gitu Pak ya. Tapi memang alur pikirnya ada yang nggak nyambung, itu aja Pak. Nah, ya boleh aja kan. Tapi ya yang tahu kan beliau persis Pak. Ini berlaku hukum supir bajai lah, yang tahu cuman beliau sama Tuhan aja. Tapi kita bisa menduga-duga ya kan. Menduga-duga ya. Indikasi gitulah kira-kira. Ada nervous. Jadi gini ya. Halo? Terus saja. Ya. Jadi saya di sini kan benar-benar ya, itu mengungkap fakta. Itu fakta. Ada jangan Jadi gini, tidak ada sama sekali, demi Allah itu tidak ada sama sekali kebohongan. Mungkin saya berbohong ataupun apa. Karena apa? Saya betul-betul dekat dengan Nazar. Saya betul-betul kemanapun beliau pergi, ketemu dengan siapapun saya tahu, ya kan. Dan di Tower Permai ini saya mau mengungkapkan seperti itu. Cuma saya memang orangnya seperti ini. Seperti ini, kalau ngomong ini agak sedikit mungkin gugup atau segala macam. Ini mungkin baru pertama kesini, ya kan. Dan juga Anda tadi bilang Pak Anas tidak pernah ke Tower Permai. Sering nggak Pak Anas ketemu Nazar? Saya tidak pernah melihat Pak Anas itu ketemu dengan Nazar. Kalau hanya di DPP. Sering nggak? Di DPP, di kantor Sering DPP. nggak dia makan bersama? Makan siang bersama? Makan siang bersama belum pernah. Belum pernah juga? Ya, hanya di DPP lah. Kalau di kantor DPP itu semua ya, ketemu. semuanya itu seperti itu, ya kan. Jadi, tetapi kalau dengan teman-teman Demokrat itu ya saya tahu dengan siapapun Ada ketemu. dekat dengan Pak Anas? Saya dengan Pak Anas ini ya namanya ketua umum dengan ketua DPC otomatis ada kedekatan lah. Jauh loh. Ya kan? Karena ada DPW dulu, baru ada itu kan bupati. Ya, tetapi dia kan presiden. Ya, tetapi itu saya kan Mas Anas ini tahu saya membantu untuk pemenangan di Jawa Tengah, ya kan. Jadi ada sedikit ya mungkin. Ada tim sukses Anas waktu itu. Gimana? Ikut tim sukses Anas. Ikut tim sukses Anas untuk Jawa Tengah. Baik, sekarang Hotman Paris Hutapea, CS. Jadi gini, saya tidak perlu menanggapi jawaban dari rekan saya dari Cilacap yang sangat tidak bermutu. Karena rasanya kok jauh amat dari Cilacap bisa nyampe ke Ritz-Carlton. Karena Anas itu sama Nasaruddin itu mainnya selalu di Ritz-Carlton. Gue melihat penampilan beliau dari Cilacap nggak mungkin nyampe ke Ritz-Carlton. Jadi saya nggak usah tangkapin itu. Tapi ada satu hal yang mengenai topik hari ini adalah mengenai Anas minta digantung. Saya kagum sama Pak Karni dengan tadi kalimat pertama itu, bahwa apa yang dibalik itulah yang harus dilihat. Inilah, saya tanpa menyombongkan diri, inilah teori yang pernah diterapkan oleh bos saya. Saya 3 tahun kerja di the biggest kantor pengacara terbesar di Australia. Salah satu teori dalam witness examination, cross examination adalah teori a contrario. Ya, itulah dalam menilai pernyataan seseorang, itulah apa yang diutarakan oleh Anas ini justru terbalik dari apa yang kalian pikirkan semua. Apa analisa saya, apa yang diutarakan oleh Anas ini adalah merupakan proklamasi bahwa dirinya sudah aman dari segi hukum. Itu dia. Enggak. Sebentar. Bisa aja dia merasa dia bersih. Makanya saya akan kaitkan di fakta persidangan,
Nggak, saya nggak mau duduk. Oke. Waktu zaman Chandra, ketua KPK, dia completely aman. Seluruh BAP yang mengarah ke gengnya dia, yaitu NG segala macam, tidak disidik oleh KPK. Saya kasih contoh. Itu yang membuat si Koster akan selamat sama si NG. Waktu si Lufti ngantar duit katanya ke kamar si Koster, yang menerima uang tersebut adalah petugas di depan. Sampai hari itu tidak di BAP, sampai hari ini. Jadi bagaimana bisa disebutkan Koster terima uang? Demikian juga Jeffrey, anak buahnya si NG juga tidak di BAP. Jadi mereka aman. Itu satu. Itu zamannya Chandra. Yang sekarang, zamannya sekarang, bukti terbesar bahwa si Anas sudah aman adalah waktu konfrontasi. Waktu sudah keluar penetapan dari hakim menyatakan bahwa Rosa akan dikonfrontasi dengan NG. Karena apa? Begitu itu terbuka, maka akan terbuka semua ke atas. Tapi hebatnya adalah Rosa bisa tidak datang tanpa surat sakit, dan majelis hakim bisa membatalkan konfrontasi hanya karena tidak sah. Harusnya kan diundur. Padahal itu penetapan sidang, penetapan majelis hakim. Tapi bukannya diundur, tapi dibatalkan. Padahal Apa poinnya kesimpulan adalah Anda? bahwa entah si Anas atau siapa, seseorang telah mengontrol semua jalannya penyidikan dan persidangan di belakang layar. Saya kasih contoh. Kemarin waktu persidangan penyidik KPK, semua pertanyaan yang kelemahan BAP itu ditanya oleh kami bertiga, sampai malah walk out dari sidang. Karena kata hakim, tidak boleh nanya itu, tidak boleh nanya itu. Pertanyaan kunci, kenapa lu tidak tanya si ini? Padahal dialah yang terima uang. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Akhirnya mereka walk out. Jadi poin yang mau saya masukkan adalah, inilah kehebatan dari Anas. Ya, bahwa Kenapa Anda harus menuduh Anas? Sebentar dulu, saya tidak menuduh Anas. Ingat enggak? Gini, kalau sampai putusan pengadilan nanti dalam pertimbangan menyatakan bahwa Nasaruddin bersama-sama dengan Anas, maka mau tidak mau Anas harus jadi tersangka seperti kasus Burhanuddin Harhab dengan Aulia Pohan. Waktu itu kan KPK menunggu dulu sampai keluar putusan KPK, putusan pengadilan tipikor yang menyatakan bahwa Burhanuddin bersama-sama dengan Aulia Pohan. Itulah makanya begitu kita kirim surat ke pengadilan agar Anas diperiksa sebagai saksi, dan itu wajib harusnya dari segi kebenaran material. Tempo 2 jam ditolak oleh majelis hakim. Padahal tanpa musyawarah. Padahal terlepas terbukti atau tidak sudah hampir 10 saksi di bawah sumpah menyebut nama Anas. Terlepas dia terbukti atau tidak, harusnya dipanggil sebagai saksi. Ya, itu kebenaran material. Jadi yang saya masukkan di sini adalah bagi teman dari sejak penyidikan bahkan di persidangan hari ini, memang target utama yang hanya dikorbankan adalah Nasaruddin. Bagi teman-teman Anas, bergembiralah kalian bahwa itu adalah proklamasi bahwa memang dia sudah merasa aman semuanya dengan lingkaran dia yang masih sangat powerful. Sudah aman dia, baik di tingkat KPK dia aman. Coba sama sekarang Koster nggak jadi tersangka kan udah hampir 2 bulan. Karena tidak ada saksi, itu udah hilang. Semua BAP-nya BB-nya si Angelina sudah hilang. Tidak ada yang disita satupun. Jadi bagaimana bisa membuktikan uang? Satu-satunya saksi kunci hanya si Rosa. Si Rosa pun bisa tidak hadir di sidang. Itu tidak mungkin hanya karena sakit. Ya, itu tanpa surat sakit. Jadi maksud saya, walaupun kami di sini memang ingin agar Nasaruddin itu dari segi teori memang itu bukan tidak pidana korupsi, tapi memang arahnya dia akan satu-satunya akan divonis masuk. Dan Anas itu adalah pernyataan bahwa memang dia bukan pernyataan menang, dia sudah yakin bahwa dia sudah aman dari semua lembaga penegak hukum, bahwa dia tidak akan jadi tersangka. Itu makanya dia kalau melihat kronologis persidangan sampai kemudian menyatakan itu adalah penutup kesimpulannya dia. Apa kesimpulan Anda tentang Rosa yang gonta-ganti pacara? Begini, Rosa itu bukanlah pengusaha yang punya duit gonta-ganti pengacara. Itu semua adalah titipan. Pada waktu sebelumnya Iskandar, saya langsung terang-terangan depan Iskandar yang kirim kamus ini kan. Mana aja Iskandar? Oh ini jadi beliau ini, ya. Ya. Saya yakin di depan ini bukan Rosa yang bayar honor dia. Saya tidak salah memang menerima honor dari orang lain, tidak salah, siapa yang bilang salah.
tapi bukan Rosa. Kemudian tiba-tiba ganti kepala beliau. Bagaimana seorang pegawai bisa, dia tidak lawyer oriented mengganti-ganti lawyer, somebody sending, karena dia adalah saksi kunci. Tanpa dia, semua penyidikan terhadap Enji, bos besar, ketua besar, karena itu sudah BAP. BAP itu kan maksudnya dari dia. Akan terpotong sudah. Belum lagi, Jeffrey tidak pernah di BAP. Itu adalah orang yang katanya dari Tawar Permai mengirimkan uang ke anak buahnya. Jeffrey itu anak buahnya si Enji. Tapi orang yang terima duit tidak pernah diperiksa bagaimana uang itu nyampe ke si Enji. Demikian juga dikirimkan uang ke Koster. Tapi yang terima duit adalah petugas depan pintu. Sampai hari ini tidak ada di BAP. Kemarin waktu saya di persidangan tanya kepada Novel penyidik KPK, kenapa saudara tidak periksa orang yang terima uang yang katanya stafnya Iwan Koster di depan pintu? Saya diminta oleh hakim, itu mengenai fakta, nggak boleh ditanya katanya. Akhirnya saya tunggu istirahat. Apa tanggapan Anda, KPK atau Bambang Wijayanto dalam hal ini mengatakan bahwa Mindo itu atau Rosa itu ada 4 kubu yang mau bunuh? Saya kira itu tidak pantas diucapkan oleh seorang ketua KPK. Kalau dia mengatakan ada 4 grup punya kepentingan, itu benar. Tidak mungkin ada orang bodoh membunuh Rosa, tapi untuk mengapproach dia agar melemahkan kesaksiannya itu pasti. Kalau untuk Nazarudin sudah selesai, sudah terlambat karena kesaksian dia sudah selesai. Tapi untuk calon-calon tersangka, kunci utama daripada untuk membuat semua nama-nama ini tersangka adalah Rosa. Karena apa? Mulainya itu kan dari BB-nya dengan Enji. Di BB itulah diutarakan antar ke bos besar, antar ke big boss dan Julianis. Sehingga yang dua ini, kalau dua ini aman, maka seluruhnya akan aman. Makanya dengan tidak hadirnya kemarin si Rosa dalam konfrontir dan hak ketua majelis dengan begitu saja membatalkan konfrontir tersebut hanya karena tidak hadir, itu merupakan bukti bahwa siapa yang mendapat manfaat dengan tidak jadi konfrontir tersebut, yaitu orang-orang yang dalam BBM tersebut. Ya, akhirnya tidak jadi. Yang untung siapa? Calon-calon tersangka. Jadi sekali lagi saya katakan, proklamasi dari itu adalah proklamasi bahwa dia sudah aman sampai tingkat pengadilan. Terima kasih. Ada tambahan dari... Saya ingin sedikit menanggapi, walaupun nilai informasi yang diberikan oleh kawan kita ini dari Cilacap 0, tapi sekedar supaya tidak salah Jakarta Lawyers Club dalam mengundang orang, kepantasan Indonesia Lawyers Club, ini saya dapat informasi yang sangat akurat. Beliau ini tukang jamu, sekarang masih TSK di Cilacap karena membuat jamu palsu. Dan dia pernah berkenalan dengan Nazarudin, beliau ini, karena dia minta tolong ke Nazarudin agar dia dilepaskan di Polda. Jadi ini hubungan mereka itu di sana. Jadi jangan kita mau terperdaya oleh ini hubungan dekat dan segala macam. Itu mengenai ini. Mengenai informasi hasil penyidikan terhadap Rosa dan Julianis, memang harus dibuat dikotakin sedemikian rupa. Karena pertanyaan kita adalah, bagaimana bisa hakim mengeluarkan penetapan dan sekaligus pada saat yang sama mengabaikan penetapan yang dia lakukan. Belum pernah saya melihat di dalam persidangan ada hakim mengabaikan penetapannya sendiri. Ini menjadi pertanyaan kita. Saya tidak tahu siapa yang mengontrol ini, tapi kemungkinan tentu kepada calon-calon tersangka. Ini kita boleh berasumsi seperti itu. Nah, kemudian hal-hal lain yang ada di dalam... Penetapan apa tadi yang dibatalkan dengan penetapan lain? Kan majelis pengadilan, majelis mengeluarkan penetapan terhadap ABCD. Salah satu diantaranya adalah konfrontir. Tetapi dengan mudahnya majelis juga mengabaikan penetapannya sendiri. Padahal dalam teori ilmu hukum pidana, penetapan itu harus dieksekusi. Tidak ada jalan lain. Tidak pernah ini dibatalkan dengan alasan apapun. Ini teori. Nah, jadi mengenai kemarin kita sampai walkout berdua, sebenarnya itu kita hadirkan saksi verbal lisan. Artinya adalah bahwa semua orang yang dianggap menjadi harus memberikan sesuatu keterangan dalam konteks pemberkasan. Jadi pertanyaan di pemberkasan itu apa, bagaimana, di mana, siapa. Ini kita akan tanya.
Pertanyaan, mengapa saya menjadi keluar kemarin? Bukan karena tidak setuju dengan saksi, tetapi ada perkataannya begini. Ditanya oleh Pak Nazarudin, di mana bukti yang 4,6 itu kamu buat? Dia jawab, saya tidak bisa jawab itu, sudah ada di berkas. Loh, ini apa yang Anda berkas? Kan ini pertanyaannya. Apa yang Anda berkas? Di mana? Bagaimana Anda memberkas? Kan ini. Nah, oleh majelis dikatakan, saudara sudah kelewatan karena bertanya terhadap fakta. Saya bilang, saya tidak puas, saya keluar. Itu mungkin yang bisa sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Anda berdua menilai hakim bias? Bagaimana? Ya, hakim bias atau ada dipengaruhi? IDQ. Sangat bias. Kita tidak mengerti apakah beliau itu tidak bisa memimpin persidangan, saya tidak tahu. Ya kan, yang pasti seharusnya bagaimana tentang perberkasan ini itu sampai saya tanya kepada majelis, Ibu majelis yang mulia, apa kira-kira yang saya tanya lagi kepada yang bersangkutan ini supaya saya tidak dinyatakan bertanya tentang fakta. Dia tanya prosedur. Saya tanya, prosedur apa yang Anda buat di dalam memberkas? Oh, saya tidak bisa menjawab. Sudah dijawab. Jadi begini terus sampai akhirnya 5 kali demikian. Saya Baik, saya Anda menganggap ada yang mengontrol hakim? Saya yakin bahwa ini semua keanehan ini semuanya sangat menguntungkan Anas. Dan itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Dalam pengalaman. Baik, pemirsa, kita istirahat sejenak.